Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kampanye digital kami. Hari ini kami akan menjelaskan tentang isu krusial yang mengancam masa depan bangsa, yaitu bahaya perokok aktif dalam bingkai SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang menyebabkan penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, dan juga gangguan pernafasan. Di Indonesia, tingkat merokok masih sangatlah tinggi. Sekitar 30,4% penduduk dewasa itu merokok. Prevalensi ini jauh lebih tinggi pada pria jika dibandingkan dengan perempuan. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi secara global. Rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif, tetapi juga memperburuk kesehatan perokok pasif, termasuk anak-anak dan juga ibu hamil. 64,4 juta orang dewasa di Indonesia merokok. Sekitar 30,4% populasi dengan proporsi yang jauh lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita. Lebih dari 268.000 orang meninggal setiap tahun di Indonesia karena penyakit terkait rokok. Sekitar 12,3% dari seluruh kematian nasional disebabkan oleh konsumsinya tembakau. Prevalensi merokok di kalangan remaja tetap menjadi ancaman karena kebiasaan ini sering dimulai di usia muda. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa rokok menjadi faktor risiko utama penyakit tidak menular yang menyumbang jumlah kematian besar di Indonesia setiap tahun. Kondisi ini memperlambat pencapaian target SDGs 3 seperti pengurangan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dibutuhkan strategi terpadu mencakup regulasi kuat, edukasi kesehatan publik, dan penguatan peran agama dan nilai moral sebagai bagian dari pencegahan dan pengendalian rokok. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan sebagai bagian dari menjaga jiwa, hifz an-nafs. Salah satu tujuan utama syariat Islam. Tubuh dan kesehatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain harus dihindari. Merokok adalah salah satu kebiasaan yang dampak buruk bagi kesehatan pribadi dan lingkungan sekitar. Zat berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius serta membahayakan orang lain melalui asap rokok. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Tingginya prevalensi merokok tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga menghambat tercapainya SDGs 3. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Karena itu, upaya pengendalian rokok harus dilakukan melalui regulasi yang tegas, edukasi kesehatan berkelanjutan, serta pembatasan rokok bagi anak dan remaja serta lansia. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan nilai keagamaan, kita diajak bersama menjaga diri, melindungi generasi, dan mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Bayangkan, setiap 2 menit, satu nyawa melayang di Indonesia. Hanya karena rokok, 268.000 jiwa per tahunnya. Mereka adalah ayah, ibu, saudara yang seharusnya masih bersama kita. Ini bukan hanya angka, ini adalah darurat nasional yang memergoki target kesehatan global. Tapi, kita bisa mengubahnya. Langkah pertama, bentengi anak-anak kita. Dukung dan juga tegaskan aturan baru, yaitu untuk tidak ada perjualan rokok di bawah usia 21 tahun, dan juga tidak ada iklan di dunia online mereka. Kita selamatkan generasi penerus kita sebelum candu dari rokok itu dimulai. Kedua, kita harus mengedukasi mereka, jangan hanya melalui larangan,
tunjukkan juga fakta seperti 1 dari 8 kematian di negeri ini disebabkan oleh rokok. Dan juga uang dari 1 bungkus rokok itu bisa menjadi tabungan untuk masa depan mereka. Berilah mereka ajaran agama yang mulia seperti merusak tubuh yang telah diamanahkan oleh Tuhan bukanlah tindakan yang terpuji. Terakhir, ulurkan tangan bagi mereka yang ingin berhenti. Dukungan harus ada, seperti layanan berhenti merokok di puskesmas terdekat, dukungan dari kelompok di masjid dan juga organisasi. Masalah rokok bukan sekadar isu pribadi, tetapi ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan hambatan serius dalam pencapaian SDGs 3. Dengan dukungan nilai-nilai Islam yang menekankan penjagaan jiwa dan tanggung jawab sosial, bersama-sama kita dapat mendorong perubahan perilaku menuju Indonesia yang lebih sehat.